Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 3 September 2024 bersama saya Khairul Arif. Dan saya Ayu Alvini Okori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni menerima laporan penilaian risiko dari tim Mabes Polri terkait kesiapan penyelenggaraan PON 2024 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan kemarin. Jelang pembukaan PON 2024, Mabes Polri terjunkan tim Risk Assessment PON ke-21 tahun 2024, Aceh Sumut, wilayah Sumatera Utara. Tim yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim 3 Risk Assessment, Kombel Pol Sigit Haryono bersama timnya telah melakukan monitoring kesiapan seluruh venue PON 2024 di Sumatera Utara. Termasuk sarana prasarana dan proses penyelenggaraan, Kombes Pol Sigit Haryono menyoroti venue utama PON 2024, yakni Stadion Sport Center Sumatera Utara. Dari hasil monitoring keseluruhan venue telah dinyatakan selesai. Untuk semua venue stadion utama telah mencapai 91,8%. Demi menyukseskan penyelenggaraan PON 2024, tim Mabes Polri serahkan catatan minor venue utama Sport Center Sumatera Utara seperti fasilitas khusus disabilitas, penambahan CCTV, kebersihan venue seperti tempat pembuangan sampah kepada penjabat Gubernur Sumatera Utara. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengatakan bersama Panitia Besar PON 2024 siap benahi catatan minor tim Mabes Polri. KPP PON telah menerima penilaian risiko dari Mabes Polri. Tim telah bekerja cukup lama dari hari ke hari dan seluruh rekomendasi itu dilaksanakan bukan setarnya dari sekarang, tetapi pada saat asesmen dan ada catatan-catatan minor, catatan-catatan kecil. Nah, oleh karena itu kami akan terus berbenah, kami akan terus perbaiki segala macam risiko sehingga nanti pelaksanaannya ini bisa berjalan lancar, aman, sukses. Kodam 1 Bukit Barisan telah menerjunkan bantuan sebanyak 1.900 personil bantuan untuk percepatan persiapan pembangunan venue utama Stadion Sport Center Sumatera Utara. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pembangunan Monumen Presiden Jokowi masih 30%. Warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo berharap bantuan dan dukungan bersama masyarakat Tanah Karo maupun dari luar daerah. Di sebuah bukit perkebunan yang terletak di Desa Kutambelin, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, kini diberi nama Juma Jokowi. Terlihat hamparan tanah yang luas yang telah diratakan dan dibersihkan di atas bukit yang melintasi jalur jalan kawasan Liang Melas Datas LMD ini akan dibangun monumen dan patung Presiden Joko Widodo. Selain itu di lahan Juma Jokowi ini akan dibangun taman dengan panorama perbukitan dan lahan pertanian serta jalan LMD yang telah baik infrastrukturnya. Proyek pembangunan monumen Juma Jokowi mulai dikerjakan setelah dilakukan prosesi peletakan batu pertama pada 4 November 2023 lalu. Wali Kota Medan Bobi Nasution juga turut hadir, namun saat ini panitia pembangunan terkendala dana. Hingga awal September 2024, pembangunan diperkirakan masih 30%. Sudah 2 bulan terakhir mangkrak sehingga dikhawatirkan tidak selesai sesuai yang direncanakan. Kepala Desa Kutambelin Liang Melas Datas Evendra Sembiring mengatakan, ide monumen Jokowi ini setelah perwakilan warga 6 desa Liang Melas Datas mendatangi Istana Negara. Presiden Jokowi sempat mengunjungi LMD dan melihat proyek pengerjaannya. Saat ini telah selesai sepanjang 37,2 km. Monumen Jokowi juga dibangun namun terhambat dana yang diperkirakan mencapai 2,5 miliar rupiah. Sementara dana baru terkumpul sekitar 550 juta. Ia berharap dukungan dan bantuan masyarakat di Sumatera Utara dan masyarakat Karo karena warga LMD dan panitia kesulitan dana untuk melanjutkan pembangunan monumen. Di mana saat itu jalan LMD sangat rusak parah yang puluhan tahun tidak dijamah.
Bapak Presiden langsung turun tangan memperbaiki jalan LMD. Dan seketika itu jalan LMD diaspal. Kami Liang Melas Datas, seluruh masyarakat merasakan betapa jamahan Bapak Presiden Jokowi itu sangat luar biasa. Jadi dari situlah kita bersepakat untuk membangun monumen untuk mengingat di mana sentuhan tangan Bapak Presiden Jokowi langsung untuk LMD sangat luar biasa. Jalan sekarang sudah diaspal semua. Ide warga LMD dalam pembuatan patung dan monumen Jumba Jokowi diharapkan dapat terwujud menjadi kebanggaan warga Karo pada umumnya dan khususnya demi kemajuan bersama warga LMD yang terdiri atas 6 desa 4 kecamatan di Kabupaten Karo. Pemirsa, Polres Tanjung Balai meringkus 2 pelaku pencurian sepeda motor dan polisi langsung mengamankan para pelaku beserta barang hasil kejahatan. Kedua pelaku curanmor ini berinisial SS alias Lilik dan MS alias Master. Tersangka kerap beraksi di wilayah Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Kapolres Tanjung Balai AKBP Yon Edi Winara dalam keterangannya mengatakan kedua pelaku ini memiliki peran masing-masing dalam melancarkan aksinya. Satu pelaku berperan menjadi eksekutor. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku merusak kunci sepeda motor korban dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan. Sementara seorang rekannya bertindak menjadi mekanik, memisahkan alat-alat sepeda motor hingga dijual secara terpisah. Hal tersebut dilakukan pelaku agar jejaknya tidak diketahui. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal 5 tahun. Untuk pasalnya pencurian dengan pemberatan pasal 363 serta dengan hukum 55. Itu nanti kita dalami lagi apakah ada kasus lain, peristiwa lain yang mungkin kita terapkan pasal yang lain juga. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi mengenai pendaftaran calon kepala daerah. Pemirsa, hampir 5 jam jalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Adam Malik Medan. Bakal calon gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, menyebut dirinya tak jadi berpegangan tangan dengan wakilnya Surya saat disuntik. Hal itu karena dirinya berbeda ruangan. Bakal calon gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, keluar dari gedung pavilion RSUP Adam Malik Medan usai menjalani pemeriksaan selama hampir 5 jam. Bobi mengatakan sudah melewati pemeriksaan psikotes dan pengambilan darah. Di kesempatan itu Bobi sempat bercanda terkait dirinya tak jadi berpegangan tangan dengan wakilnya Surya saat disuntik oleh tim medis karena berbeda ruangan. Selain Bobi, Surya pun terlebih dahulu keluar ruangan 15 menit dan menjalani pemeriksaan selanjutnya, yakni pemeriksaan MRI atau pemeriksaan organ tubuh. Bobi pun berharap pemeriksaan kesehatan ini berjalan dengan baik dan lancar, serta hasil yang bagus. Sebelumnya pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara ini datang ke RSUP Adam Malik untuk melakukan pemeriksaan guna memenuhi syarat pendaftaran ke KPU Sumut. Psikotes sebagian, habis itu ambil darah, baru itu nanti yang lengkapnya awas nabrak. Ini mau periksa MR Pak ya? Iya, ini MRI. Tadi Pak Surya udah duluan tadi. Ya, nanti kalau udah selesai diinfoin. Jadi disuntik Pak? Apa? Disuntik nggak Pak? Disuntik. Nggak jadi pegangan tadi sama Pak Surya, beda ruangan. Pak, harapannya untuk pemeriksaan, hasil pemeriksaan ini? Ya mudah-mudahan hasilnya baik, hasilnya bagus. Itu aja. Sementara itu, pemirsa, berlangsung hampir 10 jam, pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution Surya, selesai melakukan pemeriksaan kesehatan. Usai pemeriksaan kesehatan, Bobi Surya akan tancap gas dan melakukan pembentukan tim.
Pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution Surya keluar dari gedung pavilion Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan pada Senin petang. Keduanya selesai melaksanaan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim dokter RS Adam Malik setelah hampir 10 jam lamanya. Saat ditanyai awak media, Bobi menyebut tak ada kendala dalam pemeriksaan ini. Namun Bobi menyebut pemeriksaan elektroencephalogram atau EEG atau tes yang digunakan untuk memeriksa aktivitas listrik pada otak cukup terasa seperti disetrum. Namun secara keseluruhan Bobi menyebut pemeriksaan hampir sama seperti pemeriksaan saat dirinya mencalonkan wali kota pada tahun 2019 silam. Namun pada tahun ini sudah semakin lengkap dengan adanya pemeriksaan tambahan MRI dan EEG. Terkait langkah politiknya usai pemeriksaan kesehatan, Bobi menyebut dirinya dengan Surya akan melakukan pembentukan tim dan lainnya. Namun demikian, Bobi menyebut akan tetap mengikuti dan mentaati tahapan serta aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 2024. MRI yang baru juga ini luar biasa, KPU hari ini melengkapi tes kesehatan untuk para calon kepala daerah. Agenda berikutnya untuk saya dan Pak Surya pasti nanti akan disampaikan kepada teman-teman media semua, termasuk nanti pembentukan tim dan lain-lain. Yang pasti untuk jadwal dari KPU, kami akan terus mengikuti apa tahapan-tahapan yang disampaikan oleh KPU. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara merekomendasikan partai politik untuk mengganti bakal calon kepala daerah jika hasil pemeriksaan kesehatannya tidak memenuhi syarat. Adapun masa pergantian bacalon berlangsung mulai dari 6 September hingga 8 September mendatang. Hari terakhir pemeriksaan kesehatan hampir di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, bacalon kepala daerah sudah menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, di mana hasil pemeriksaan bacada ini akan diserahkan oleh tim dokter rumah sakit kepada KPU. Guna kelengkapan berkas tahapan pemilu, setidaknya ada 22 komisi pemilihan umum kabupaten kota dan provinsi Sumatera Utara yang menjalani pemeriksaan di RSUP Adam Malik Medan. Dengan total 72 orang calon kepala daerah, Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan nantinya jika ada salah satu bakal calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat kesehatannya, KPU akan merekomendasikan partai politik pengusung untuk mengganti calonnya. Adapun penggantian bakal calon kepala daerah berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 September mendatang. Ternyata hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan tidak memenuhi syarat lah ya terkait dengan kesehatannya, maka pasangan tersebut pasalnya harus diganti karena sudah namanya sakit kan tidak mungkin di waktu ya, maka diberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon pengganti. Agus Arifin juga menyebutkan hasil pemeriksaan kesehatan akan dikeluarkan pada 3 September hari ini dan selambat-lambatnya harus sudah diterima oleh KPU 1 hari setelah hasil pemeriksaan, yakni pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar di 6 kabupaten di Sumatera Utara. KPU Sumut memperpanjang pendaftaran bakal calon kepala daerah hingga 4 September mendatang. Hal itu dilakukan guna mencegah calon kepala daerah melawan kotak kosong. Hal itu disampaikan Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin saat berada di Rumah Sakit Adam Malik untuk melihat progres tes kesehatan Bacakada pada Senin siang. Agus menyebut hingga tanggal 29 Agustus di hari terakhir pendaftaran pihaknya mencatat ada 6 kabupaten yang mendaftar hanya satu pasangan calon atau calon tunggal. Adapun paslon yang hanya berjumlah satu pasang adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Labuhan Batu, Nias Utara, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, dan Kabupaten Asahan. Agus mengatakan
Kebijakan terkait dengan itu sesuai dengan peraturan yang ada, dilakukan perpanjangan pendaftaran mulai dari tanggal 2 September hingga 4 September. Sebelum proses pendaftaran terlebih dahulu dilakukan sosialisasi yang sudah dimulai sejak tanggal 30 Agustus hingga Sabtu September. Jika pada masa perpanjangan tidak juga kunjung ada calon yang mendaftar, maka sudah sah 6 kabupaten tersebut calonnya akan melawan kota kosong. Pendaftarannya, perpanjangannya untuk mendaftar kembali itu tanggal waktunya 3 hari, tanggal 2 sampai tanggal 4 September 2024. Dengan adanya perpanjangan waktu, namun dia nanti ternyata juga masih tetap calon tunggal, ya berarti sudah selesai, berarti sudah sah lah bahwa di kabupaten kota tersebut hanya memiliki calon tunggal untuk pilkada tahun ini. Pemirsa, pasca tes kesehatan, KPU Kabupaten Toba bersiap melakukan tahapan verifikasi administrasi bakal calon bupati dan wakil bupati Toba. Ketua KPUD Kabupaten Toba, Sugar Fernando Sibarani mengatakan, proses tahapan administrasi dilaksanakan terhitung pada akhir Agustus hingga awal September 2024. Sugar menyampaikan saat ini pihaknya masih dalam proses penelitian administrasi. Dilaksanakan dari kemarin tanggal 29 Agustus sampai 4 September 2024. Tahapan administrasi dilakukan untuk mengecek semua berkas persyaratan yang harus dilengkapi oleh Bacabub dan Cawabub Kabupaten Toba. Sugar juga menjelaskan pihaknya nanti akan memberikan pemberitahuan ke pasangan calon berkas yang sekiranya harus dipenuhi. Seperti halnya yang kekurangan verifikasi berkas ijazah para Bacabub dan Cawabub, maka pihak KPU Kabupaten Toba yang akan melakukan tahapan tersebut didampingi Bawaslu. Verifikasi bukanlah sebagai tahapan namun persyaratan, hanya tinggal menunggu penetapan di tanggal 22 September 2024. Menurut Sugar, setelah penetapan masuk ke pengundian nomor urut Bapaslon yang akan dilakukan tanggal 23 September dan kemudian para Bapaslon sudah dapat melakukan kampanye 3 hari setelah penetapan nomor urut. Tanggal 25 September 2024 para Bapaslon sudah berhak untuk kampanye sampai H-3 sebelum pemungutan suara tanggal 24 selama 2 bulan. Tidak ada sebenarnya yang pasti, memang tergantung kesiapan mereka. Cuma terkadang ada syarat-syarat calon yang mungkin misalnya ijazah yang belum dilegeskan, itu harus kita pastikan agar dilegalisir terlebih dahulu. Kemudian ada surat keterangan dari instansi tertentu yang ternyata tidak sesuai dengan aturan, itu harus kita sampaikan untuk diperbaiki. Pemirsa, sebanyak 40 anggota DPRD Mandailing Natal periode 2024 sampai 2029 dilantik di Gedung Serbaguna Panjabungan. Dari Partai Gerindra dan Partai Golkar ditunjuk sebagai pimpinan sementara DPRD. Pengambilan sumpah jabatan 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mandailing Natal diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna di Gedung Serbaguna Panjabungan. Rapat paripurna pelantikan 40 anggota DPRD Mandailing Natal masa jabatan 2024-2029 dipimpin Ketua DPRD Erwin Effendi Lubis. Setelah dilantiknya 40 anggota wakil rakyat ini, sebanyak 23 legislator anggota DPRD pendatang baru yang akan menjadi perwakilan rakyat di legislatif DPRD Mandailing Natal selama 5 tahun. 2 anggota DPRD Mandailing Natal dari Partai Gerindra, Erwin Effendi Lubis, dan Partai Golkar, Indah Anissa, ditunjuk sebagai pimpinan sementara. Dengan dilantiknya 40 anggota Dewan ini, rakyat akan menunggu janji sewaktu kampanye. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Musyawarah Kerja Wilayah Muskerwil DPW PKB Sumut resmi dibuka oleh Ketua Umum DPP PKB diwakili oleh Wasekjen DPP PKB Zainul Munasihin di Emerald Garden Hotel Medan kemarin.
Ketua Umum DPP PKB diwakili Wasekjen DPP PKB Zainul Munasihin mengajak seluruh calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa se-Sumatera Utara didoakan sehingga pada Pilkada 2024 nanti seluruh calon kepala daerah yang diusung oleh PKB mendapat kemenangan. Muktamar PKB Bali sudah mengamanatkan kepemimpinan baru di PKB dan tidak ada muktamar lain selain muktamar PKB di Bali pada 24 hingga 25 Agustus 2024 lalu. Ditambahkannya, pemilihan kepala daerah pilkada pada pemilu tahun 2024, baik gubernur dan wakilnya, bupati, wakilnya, dan wali kota dan wakil yang sudah diputuskan Partai PKB, haram hukumnya bagi pengurus maupun kader tidak mendukung, karena itu sudah merupakan amanah khusus dari Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW PKB Sumut Haji Ja'far Suhairi Nasution mengatakan, Muskerwil PKB Sumut diadakan dalam rangka konsolidasi pemenangan calon pilkada kepala daerah se-Sumatera Utara. Pihaknya berkomitmen bersama bagaimana seluruh komponen dan jajaran memenangkan calon yang diusung oleh PKB. Walau dihadapkan dengan dinamika yang begitu hebat, pertarungan antar calon untuk mendapatkan rekomendasi, namun semua jeripaya upaya para calon yang dicalonkan oleh PKB harus dihargai. Seluruh jajaran harus kompak solid. Ia berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan bersyukur karena seluruh daerah DPC PKB berkumpul, menyatukan dan mengepalkan tangan untuk mengusung, mendukung dan diputuskan. Insya Allah Cakada yang diusung PKB harus menang di Sumatera Utara mengingat waktu yang begitu singkat. Tentu pesan kepada seluruh kader bagaimana melakukan konsolidasi terutama pemenangan pemilihan kepala daerah ya. Apa yang kita sudah putuskan mengusung calon kepala daerah, saya harap ke seluruh jajaran di semua tingkatan harus tegak lurus, bergerak dan berdoa memenangkan. Kita nggak mau setelah didaftar ke KPU malah kadang kita mengabaikan calon, tidak. Sementara itu, Ketua Panitia Muskerwil Haji Ajabidi Ritonga mengatakan Muskerwil PKB Sumut ini sekaligus tasyakuran dalam rangka berakhirnya pemilu 2024. Di kepemimpinan Ketua PKB Sumut Haji Ja'far Suhairi Nasution, PKB di Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan. Terpilih 4 kursi anggota DPRD SU, 58 kursi DPRD Kabupaten Kota, dan 2 kursi DPR RI dari Sumatera Utara. Acara ini dalam rangka untuk tasyakuran atas perolehan hasil kursi dan suara PKB di Sumatera Utara yang signifikan. Kemudian tasyakuran pasca muktamar di Bali, terpilihnya Kiai Ma'ruf Amin dan Gus Muhaimin sebagai Ketua Umum. Harapan kita bahwa kader PKB sadar diri, sadar posisi bahwa kita hadir untuk kepentingan masyarakat, berbuat untuk masyarakat. Itulah yang disampaikan Gus Muhaimin Iskandar kepada kita untuk bekerja dan berpikir dan bertindak untuk kemaslahatan masyarakat. Mudah-mudahan pemirsa, untuk menghasilkan mahasiswa yang unggul dan berakhlak, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU sejak awal sudah menyiapkan mahasiswa tidak hanya berkualitas di bidang akademik, tetapi juga di bidang spiritual. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai kampus moderasi beragama dan Smart Islamic University berkomitmen mencetak mahasiswa berkarakter, unggul, berilmu, dan berakhlak mulia. Rektor UINSU Profesor Nur Hayati di hadapan 5.613 mahasiswa baru pada pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK di kampus 4 UINSU Medan Tuntungan kemarin mengatakan, sebagai kampus moderasi beragama, UINSU tidak hanya menerima mahasiswa dari beragama Islam saja, namun juga terbuka untuk agama yang lain. Oleh karenanya, Rektor UINSU meminta kepada mahasiswa agar meluruskan niat, saling menghargai, tetap semangat dan menunjukkan prestasi tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga kemampuan di bidang lain yang bisa membanggakan orang tua dan kampus UINSU. Pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan mengambil tema moderasi beragama, melahirkan generasi unggul, berakhlakul karimah dan berintegritas, bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa kepada masalah akademik dan non-akademik dan yang berkaitan dengan kemahasiswaan.
Saya melaporkan jalan. Sesuai dengan tema PBAK pada hari ini, yaitu bagaimana kita mengaktualisasi moderasi beragama untuk melahirkan mahasiswa yang unggul, berakhlakul karimah ya, dan berintegritas. Jadi kita dari awal sudah kita siapkan agar mahasiswa ini tidak hanya hebat dalam bidang akademik, tapi juga termasuk dari bana spiritualnya dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan kita melihat sekarang ini banyak mahasiswa yang terlibat misalnya tawuran, narkoba atau apa. Ini yang harus kita hindari. Pengenalan budaya akademik kemahasiswaan UINSU diikuti 8 fakultas, yakni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Usuluddin, Ilmu Sosial, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dakwah dan Komunikasi, Syariah dan Hukum, serta Fakultas Sains dan Teknologi berlangsung 3 hari. Pada kesempatan tersebut, Rektor UINSU, Profesor Nurhayati, melakukan pemakaian baju alma mater secara simbolis kepada mahasiswa sekaligus penyerahan mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Untuk memberikan inspirasi dan menyemangati mahasiswa baru diberikan motivasi oleh Yopi Andinata. Pemirsa, BPS Sumatera Utara mencatat Sumatera Utara mengalami deflasi sebesar 0,14% dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli 2024 mencapai 22.900 turis asing. Beda. Beda. Utara mengalami deflasi sebesar 0,14%. Komoditas yang menyumbang andil besar terhadap deflasi diantaranya daging ayam, cabai merah, bawang merah, tomat, kentang, wortel, ikan, buku tulis, dan angkutan udara. Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Sumatera Utara Asim Saputra pada konferensi pers di kantor BPS Sumatera Utara, Jalan Asrama Medan kemarin siang. Deflasi ini dinilai sangat baik bagi para konsumen, harga kebutuhan pokok terjangkau. Namun di sisi lain, pemerintah harus memperhatikan para petani saat musim panen. Para petani memiliki nilai jual dan keuntungan. Di sisi lain, Asim Saputra menjelaskan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli 2024 mencapai 22.900 turis asing. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat secara bulan ke bulan, naik 28,69%. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Utara didominasi dari negara Malaysia, Belanda, Singapura, Prancis, dan Jerman. BPS Sumatera Utara meminta kepada pemerintah untuk dapat memperhatikan deflasi dan kunjungan wisatawan. Bagi konsumen ini baik ya, kabar bagus, artinya konsumen bisa menjangkau harga dengan lebih baik, dengan daya beli yang saat ini mungkin mengalami tekanan. Tentu ini sangat membantu sebagian besar masyarakat kita dengan harga-harga yang lebih terjangkau. Tapi di sisi lain, kita tetap harus memperhatikan para petani ya, bagaimana mereka pada saat panen harganya tetap terjaga. Dan peran pemerintah bisa hadir di sini untuk bisa memberikan kontribusi agar para petani kita tetap bisa berdaya, bisa menjual harga dengan pantas ya, dan mereka bisa untung. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan gelar kegiatan peringatan Hari Lahir Adiaksa ke-79 tahun 2024 di halaman kantor Kejari, Jalan Istana, Kecamatan Kota Pinang kemarin. Sebagai bentuk sinergitas Kejari, berikan potongan nasi tumpeng kepada Wakil Bupati sebagai rasa syukur di hari lahirnya Kejaksaan di Indonesia. Acara menyajikan tarian-tarian daerah untuk menghibur seluruh tamu undangan. Di hari ulang tahun Adiaksa ke-79 Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan, Dr. Bayu Setio Pratomo mengatakan, hari lahir Kejaksaan ada beberapa poin, antara lain Kejaksaan sebagai lembaga yang berdiri sejak awal kemerdekaan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran Kejaksaan dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Selain itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum, juga memperkuat solidaritas kebersamaan insan Adiaksa.
Lebih lanjut dikatakan untuk mewujudkan komitmen kejaksaan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi nusa dan bangsa. Berharap Kejaksaan Republik Indonesia ke-79 Labuhan Batu Selatan dapat memberikan pelayanan terbaik dan dapat menjaga stabilitas keamanan negara maupun penegakan hukum yang humanis. Dalam rangka memperingati hari lahir kejaksaan tersebut, ada beberapa poin, yakni pertama, menegaskan keberadaan kejaksaan sebagai lembaga yang berdiri sejak awal kemerdekaan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran kejaksaan dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Semoga dengan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-79 ini, Kejaksaan Negeri Labuan Batu Selatan khususnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan menjaga stabilitas keamanan negara maupun penegakan hukum yang humanis. Animo masyarakat di desa dan kelurahan di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing, Natal menggelar sejumlah permainan tradisional leluhur Mandailing Natal setiap hari Minggu atau hari libur sekolah. Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing, Natal layak disebut kecamatan ramah anak. Dari 19 desa dan kelurahan ini mempunyai program menciptakan lingkungan yang nyaman, damai, dan mendukung tumbuh kembang anak melalui permainan tradisional leluhur Mandailing Natal dengan moto Marmayam Keta Marhape Majolo. Program permainan tradisional ini bertujuan untuk merangsang kreativitas dan potensi perkembangan anak serta menjauhi anak dari permainan gadget. Di setiap desa, semua fasilitas permainan leluhur ini sudah disediakan pemerintah desa untuk menarik minat anak-anak bermain bersama-sama. Pemerintah desa juga memberikan makanan tambahan kepada anak-anak yang ikut bermain. Selain itu, aparat pemerintah desa juga memberikan kesempatan kepada anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, membersihkan sampah, serta kegiatan keagamaan dan adat budaya. Hal ini bertujuan untuk memupuk nilai-nilai sosial, tanggung jawab, dan keterampilan hidup masa depan anak-anak. Program permainan anak-anak dengan moto Marmayam Keta Marhape Majolo artinya kalau bermain ayo, kalau marhape saya tidak mau. Kita punya program melindungi dan menyayangi anak-anak dengan menggalakkan kembali permainan tempo dulu atau istilah kami di sini permainan leluhur. Ini salah satu untuk pembatasan anak-anak menggunakan teknologi handphone cerdas atau gadget. Ini kita lakukan pembatasan di Kecamatan Tambangan. Tujuan ini dilaksanakan di seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing, Natal. Melukis, trompa panjang, trompa gajah, main engkang, main jambatan Papanuli, main yeye, main congklak, main simbang. Terus senang nggak? Senang. Kenapa? Karena banyak permainan. Pemirsa, kirap api Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut tahun 2024 telah tiba di Kabupaten Toba sore kemarin. Kehadiran api PON 21 ini disambut Bupati Toba secara langsung dan diarak di sepanjang jalan, mulai dari Tambulon hingga ke Jalan Singsinga Maharaja Baligi, Kabupaten Toba. Seperti diketahui, api PON tersebut dari Sabang ujung barat Indonesia. Tim kirap api PON bergerak Aceh Jaya, Semule Aceh Barat, Nagan Raya Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Sabus Salam. Dari Subus Salam, api PON tersebut diestafetkan oleh tim kirap api PON 21 Aceh kepada tim kirap api PON 21 Provinsi Sumatera Utara. Ketua Tim Kirap Api PON 21 Provinsi Sumatera Utara, Julianus Efrat Bangun menjelaskan, sebelum tiba di Kabupaten Toba, pihaknya telah menerima api PON secara estafet dari pemerintah Provinsi Aceh yang dilakukan di Pak Barat, di mana api PON tersebut diserahkan oleh Wali Kota Subus Salam dan diterima Bupati Pak Barat. Julianus juga menjelaskan api PON tersebut dibawa timnya dari Pak Barat menuju Kabupaten Dairi, Karo, Simalungun, Kota Pematang Siantar, hingga tiba di Kabupaten Toba yang disambut secara langsung oleh Bupati Toba.
Hal tersebut menunjukkan semangat Kabupaten Toba dalam mendukung dan mensukseskan PON 21 Aceh Sumut. Julianus mengatakan selanjutnya esok hari secara seremoni akan melaksanakan upacara penyerahan api PON kepada pemerintah Kabupaten Toba di area venue F1 Powerboat Balige. Selanjutnya tim kirap api PON 21 akan melakukan perjalanan ke Kabupaten Tapanuli Utara, Sibolga, Padang Sidempuan, Paluta, Labuhan Batu Selatan, dan berakhir turun ke Kota Medan pada tanggal 9 September 2024 untuk upacara pembukaan. Tentunya kita berbahagia langsung diterima sambut oleh Bupati Toba. Tentunya ini menunjukkan semangat Kabupaten Toba dalam mendukung dan mensukseskan PON Aceh Sumut ke-21. Jadi setelah dari sini besok kita akan melakukan seremoni upacara penyerahan api PON kepada pemerintah Kabupaten Toba. Selanjutnya kita akan melakukan perjalanan ke Kabupaten Tapanuli Utara, dilanjutkan terus ke Sibolga, Sidempuan, terus ke Paluta, Labusel, Labuan Batu, terus turun nanti tanggal 9 tiba di Kota Medan. Sementara itu, Bupati Toba Poltak Sitorus saat menyambut api PON tersebut mengatakan pemerintah Kabupaten Toba sangat bangga dan dapat menjadi tuan rumah PON 21 Aceh Sumut, di mana salah satu cabang olahraga ski air dilaksanakan di Balige. Kawasan Danau Toba menjadi suatu daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan yang dapat hadir untuk menyaksikannya. Poltak juga menyebutkan bahwa pelaksanaan PON 21 di Kabupaten Toba nantinya adalah menjadi suatu peristiwa sejarah bagi Kabupaten Toba dan dapat terulang kembali puluhan tahun kemudian. Tentunya semua kita siapkan, infrastruktur kita pastikan sudah siap, dan seluruh juga masyarakat Toba dan juga pemerintah bekerja sama supaya kita bisa menerima semua tim ofisial ya, dan juga tamu kita yang datang. Kita sudah persiapkan semuanya supaya semua yang hadir di Toba ini merasa nyaman, mereka dapat kenangan di sini, pulang juga dengan penuh kenangan. Tim cabang olahraga futsal Sumatera Utara sukses mengentaskan perlawanan tim unggulan DKI Jakarta dalam laga yang berlangsung di Gedung Olahraga Futsal Disporasu, Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang kemarin sore. Tim Sumut berhasil menekuk DKI Jakarta dengan skor tipis 3-2 dan memastikan diri lolos fase grup untuk pertama kalinya dalam ruang pekan olahraga nasional. Bermain di hadapan ribuan pendukungnya yang meneriakan yel-yel sepanjang pertandingan berlangsung membuat tim futsal kontingen Sumut tampil impresif dan percaya diri sejak dimulainya laga. Namun tim futsal DKI Jakarta yang berstatus unggulan juga dapat memberikan perlawanan dengan beberapa kali mengancam jantung pertahanan tim Sumut. DKI Jakarta sempat unggul terlebih dahulu 1-0 di babak pertama, namun berhasil dibalas tim Sumut hingga skor 1-1 bertahan hingga jeda pertandingan babak pertama. Memasuki babak kedua, DKI Jakarta kembali unggul 2-1, namun hanya berselang 3 menit kemudian dapat dibalas oleh tim Sumut sehingga skor sama kuat 2-2. Menjelang detik-detik akhir pertandingan, seluruh penonton GOR Futsal Disporasu bergemuruh setelah Sumut berhasil unggul dengan skor 3-2 yang bertahan hingga pertandingan usai. Asisten pelatih tim futsal Sumut Aidil mengatakan antusiasme penonton yang luar biasa menjadi faktor motivasi besar bagi tim Sumut untuk memenangkan pertandingan ini. Terima kasih untuk seluruh pendukung yang telah hadir kemari, yang terus support kita, tiada henti-hentinya, yang sama-sama berdoa untuk kita. Untuk pertama kalinya Sumatera Utara memecahkan rekor di ajang event PON kali ini. Sumatera Utara lolos grup, yang insya Allah kita masih terus berjuang bersama-sama, kita masih terus berbenah, kita masih terus berevaluasi untuk mencapai target utama kita, yaitu medali emas. Dengan hasil ini, maka tim futsal Sumut kokoh di puncak klasemen grup A dan untuk pertama kalinya sejak ajang PON dipastikan lolos fase grup dengan torehan 7 poin. Sumut selanjutnya akan menghadapi Jawa Timur yang juga berstatus unggulan di PON 2024 kali ini.
Pemirsa, pertandingan cabang olahraga futsal yang mempertemukan tim Sumatera Utara menghadapi DKI Jakarta sempat terhenti sekitar kurang lebih 2 jam. Pertandingan sempat terhenti akibat hujan deras yang mengguyur Kota Medan dan Deli Serdang, dan atap venue GOR Futsal di Sporasu yang bocor sehingga air hujan masuk ke area lapangan permainan. Pertandingan antara tim futsal kontingen Sumatera Utara menghadapi kontingen DKI Jakarta dalam ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024 di Gedung Olahraga Futsal di Sporasu Jalan William Iskandar Deli Serdang sempat terhenti. Akibat venue mengalami atap yang bocor sehingga air hujan yang mengguyur lokasi pertandingan masuk ke area lapangan. Penundaan selama kurang lebih 2 jam ini terjadi saat laga baru berjalan selama 5 menit. Saat hujan semakin deras, panitia pelaksana pertandingan mengambil keputusan untuk menunda jalannya laga sehingga kedua tim masuk ke ruang ganti terlebih dahulu. Selama kurang lebih 2 jam lamanya laga ditunda, pertandingan kembali dilanjutkan setelah hujan perlahan mulai berhenti dan lapangan kembali siap digunakan. Pelatih kepala tim futsal DKI Jakarta, Robi Hartono, menyebut penundaan tersebut juga menjadi faktor hilangnya konsentrasi anak asuhnya dalam melanjutkan pertandingan. Terus juga kita masuk ke ruangan AC, terus juga kita ada beberapa anak yang kita bawa langsung untuk mengasah lagi. Masih berarti dari bawah lagi ini kan itu beberapa panas tuh. Biasanya kan anak ini kan pengalamannya kurang, jadi lucu itu sekarang ada. Mungkin di tim semua sudah ada beberapa demikian. Itu aja sih sebenarnya. Tapi bukan menjadi alasan kita untuk menyalahkan hujan, tapi memang mungkin rezekinya belum membagikan. Namun dirinya tak ingin menyalahkan situasi atas kekalahan timnya menghadapi tuan rumah Sumut kali ini. Hanya saja banyak pihak yang berharap panitia pengurus besar PON dan Disporasu dapat lebih profesional dan serius dalam persiapan dan perawatan venue pertandingan di ajang olahraga skala nasional ini. Tim hoki putra Sumut harus mengakui keunggulan tim Papua dalam laga perdananya di Gedung Serbaguna Universitas Negeri Medan, Jalan William Iskandar Deli Serdang. Tim tuan rumah harus tunduk di kandangnya sendiri dengan skor 2-1 pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024. Sejak pertandingan dimulai, tim hoki putra Sumatera Utara harus terlebih dahulu ketinggalan pada kuarter pertama setelah pemain hoki putra Papua Dames Firas Marian mencetak gol pada menit kelima yang mengubah skor menjadi 0-1 bagi tim Papua yang unggul sementara. Di hadapan pendukungnya sendiri, tim Sumut melakukan perlawanan dari berbagai sisi lapangan untuk mencoba membuyarkan konsentrasi pertahanan anak-anak Papua. Hasilnya, pada kuarter kedua, tim Sumut menaikkan ritme permainan dan tampil agresif. Sumut berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Pranata Guru Singa pada menit 25 di kuarter ketiga. Namun tim hoki putra Papua berhasil mengunci kemenangan setelah gol Jeremy Kurube di menit ke-38 pada kuarter terakhir. Pelatih hoki putra Sumut Nur Hayati mengatakan timnya mengalami beberapa kesulitan sebab mayoritas masih dihuni para pemain muda dan tidak adanya uji coba lapangan menjadi faktor meski tak menentukan keberhasilan dalam sebuah pertandingan. Lumayan lancar, saya bilang lancar, walaupun ada kendala ya di sana sini terkait misalnya persiapan lapangan sendiri, tapi akhirnya di 2 hari terakhir itu cukup lancar ya, alhamdulillah sampai bisa terlaksana dengan baik sehari ini untuk pertandingan kedua ya. Cabang olahraga ini mempertandingkan 2 kategori, yakni putra dan putri, dengan kategori putra yang diikuti oleh kontingen Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, dan Papua. Sedangkan untuk kategori putri diikuti oleh kontingen Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Pemirsa, sebanyak 11 provinsi bersaing dalam arena cabang olahraga kriket Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024 di lapangan Cerdas Lubuk Pakam Deli Serdang.
Pertandingan cabang olahraga kriket pada PON Sumatera Utara mempertandingkan 5 kategori untuk putra dan putri, yakni Super 6, 2020, 2010, Super 8, dan Last Man Stands. Pada hari ini mempertandingkan kategori Super 6 dari babak penyisihan hingga semifinal untuk putra dan putri. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Kriket Indonesia, PPPCI, Abraham Singh Yadav mengatakan, tim beregu kriket yang berlaga pada cabang olahraga kriket diikuti 10 provinsi, sedangkan Provinsi Aceh gagal mengirimkan pesertanya. 10 provinsi tersebut adalah Provinsi Bali, Banten, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Lampung, Papua, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Aceh. Kita ada total 10 nomor pertandingan, baik putra maupun putri, jadi secara keseluruhan 5 untuk putra dan 5 untuk putri, yang memperebutkan total 10 medali emas, 10 perak, dan 20 perunggu. Kriket adalah permainan yang menggunakan pemukul dan bola yang dimainkan oleh 2 tim beranggotakan 11 orang. Kriket sudah masuk ke Indonesia sejak 1880-an, namun baru dipertandingkan di PON 19 pada tahun 2016. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari Rabu 4 September 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Nancy Nindi Tambunan, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Rabu tanggal 4 September 2024. Pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Labuan Batu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, dan Padang Lawas Utara. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi cerah berawan dan hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di wilayah dari Serdang, Karo, Gunung Sitoli, Langkat, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Untuk malam hari, diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Karo dan Langkat. Untuk dini hari, berpotensi hujan ringan di Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Suhu udara diperkirakan 14-33 derajat Celcius, kelembaban udara 77-100%, angin bergerak dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan 3-15 km per jam. Tidak terdapat titik hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 2 September 2024. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat di wilayah pesisir timur, lereng timur, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Khairul Arif. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.